Missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diana Rosa Putri dengan NIM 18011051123. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan memaparkan anotasi bibliografi yang telah saya buat dari 5 artikel internasional. Oke, langsung saja videonya berikut ini. Tema artikel Mathematics Problem Solving Skills. Berikut 5 artikel yang saya akan paparkan mengenai anotasi bibliografinya. Artikel yang pertama itu The Development and Influencing Factor of Kindergarteners Mathematics Problem Solving Based on Cognitive Diagnosis Assessment, dengan penulis Lily, Shinzo, Suyang, Gao, dan Dongbotu. Di abstraknya, penelitian ini menyelidiki perkembangan 245 pemecahan masalah matematika di Taman Kanak-kanak atau MPS pada 2 titik waktu dalam waktu 7 bulan menggunakan tes diagnostik kognitif yang mengukur 3 komponen kognitif, yaitu antara lain pengetahuan dan keterampilan matematika, pemahaman semantik, dan yang terakhir penalaran kuantitatif dengan segala atribut kognitif. Teori-teori penting pada artikel ini yaitu pengembangan tes berdasarkan teori penilaian diagnostik kognitif atau CDA telah menjadi tren memberikan informasi diagnostik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di kelas. Ini menurut De La Torre dan Vincent. Lalu, SDA sendiri bersumber dari teori psikologi kognitif, pedagogi, dan psikometri. Ini dirancang untuk mengukur struktur pengetahuan khusus dan keterampilan pemrosesan pada siswa untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan kognitif mereka, yang dikenal dengan keadaan pengetahuan atau struktur kognitif, menurut Layton dan Girl. Lalu, gap research-nya yaitu berdasarkan penelitian ini, fungsi eksekutif dan metakognisi sebagai prediktor signifikan dari MPS dan prestasi matematika tidak diselidiki dalam penelitian ini. Dengan demikian, studi yang lebih empiris diperlukan untuk mengkonfirmasi dampak dari faktor-faktor ini pada kemajuan dalam struktur kognitif kemampuan MPS anak-anak. Research question dari artikel ini yang pertama, apakah anak-anak taman kanak-kanak membuat kemajuan yang signifikan dalam nilai tes mereka dan probabilitas penguasaan rata-rata dalam 11 atribut kognitif pada tes kedua? Yang kedua, berapa banyak pola penguasaan yang dihasilkan oleh anak-anak sampel dalam 2 asesmen? Apa saja perubahan dalam pola penguasaan yang ditunjukkan oleh sebagian besar anak di antara keduanya? Yang ketiga, apa saja perubahan dalam penguasaan mereka terhadap 11 atribut kognitif yang diuji dengan tes CDT MPS antara kedua penelitian tersebut? Yang keempat, apa perbedaan struktur kognitif kemampuan MPS antara kedua anak dengan nilai tes yang sama? Apa kemajuan nilai tes dan struktur kognitif kemampuan MPS mereka setelah 7 bulan? Dan yang terakhir, apa sajakah kontribusi kelima faktor yang mempengaruhi nilai tes anak dan penguasaan ketiga komponen kognitif kemampuan MPS pada poin kedua? Metode pada artikel ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pola pengukuran matriks Q dari tes CDT MPS dan analisis statistik. Lalu sampelnya sebanyak 245 anak, 115 laki-laki berpartisipasi dalam penelitian ini. Semua anak berasal dari taman kanak-kanak di distrik yang sama di Shanghai, Cina. Usia anak berkisar antara 60 sampai 74 bulan dengan rata-rata 67,01 atau kurang lebih 3,25 bulan. Hasil penelitian pada artikel ini menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan matematika 245 anak jauh lebih baik daripada penguasaan pemahaman semantik dan penalaran kuantitatif mereka. Mereka mencapai kemajuan yang signifikan dalam perbandingan set dan penjumlahan pengurangan dalam kisaran bilangan asli hingga 10 atau 2 dari 3 atribut kognitif pengetahuan dan keterampilan matematika, penalaran komposisi adiktif dan penalaran korespondensi 1 ke banyak atau 2 dari 3 kognitif atribut penalaran kuantitatif. Hanya kemampuan aplikasi matematika mereka secara signifikan memprediksi penguasaan 3 komponen kognitif kemampuan MPS pada 2 titik waktu. Kemampuan bahasa dan perhitungan mereka hanya memprediksi penguasaan pengetahuan dan keterampilan matematika mereka pada 2 titik waktu. ATL mereka
memprediksikan penguasaan 3 komponen kognitif MPS hanya pada titik waktu pertama, dan SES mereka hanya memprediksi penguasaan pemahaman semantik mereka 7 bulan kemudian. Dari hasil penelitiannya, dapat kita simpulkan yang pertama, mengenai 3 komponen kognitif kemampuan MPS yang diukur dengan tes CDT MPS, hasilnya menunjukkan bahwa penguasaan pengetahuan dan keterampilan matematika anak lebih baik daripada penguasaan 2 komponen lainnya, dan kemajuan mereka dalam penguasaan pengetahuan dan keterampilan matematika juga lebih besar daripada penguasaan 2 komponen kognitif lainnya. Yang kedua, kasus 2 individu anak menunjukkan bahwa anak-anak dengan skor yang sama mungkin memiliki struktur kognitif yang berbeda. Dan yang ketiga, faktor terpenting yang mempengaruhi perkembangan kemampuan MPS anak adalah kemampuan penerapan matematika, kemampuan bahasa, kemampuan kalkulasi, dan SES hanya dapat mempengaruhi penguasaan mereka atas komponen kognitif tertentu dari kemampuan MPS. ATL dapat mempengaruhi penguasaan langsung mereka atas 3 komponen kognitif kemampuan MPS. Selanjutnya, artikel yang kedua dengan judul The Effect of a Conceptual Model-Based Approach on Adaptive Word Problem Solving of Elementary Students Struggling in Mathematics dengan penulis Yan Ping Sin. Di abstrak pada artikel kedua ini terdapat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pemecahan masalah berbasis model konseptual program intervensi dengan metode model Batang Singapura yang berfungsi sebagai jembatan menuju model matematika simbolik persamaan untuk meningkatkan kinerja pemecahan masalah kata aditif siswa SD yang berjuang dalam matematika. Teori-teori penting pada artikel kedua ini secara khusus umum AS standar keadaan inti untuk matematika menekankan pemahaman konseptual dalam pemecahan masalah, permodelan matematika, kesiapan aljabar, pemikiran, dan penalaran tingkat tinggi. Menurut Common Core State Standard Initiative tahun 2012, semua siswa sekarang diharapkan untuk memahami dan memecahkan masalah kata yang rumit dan mengembangkan keterampilan penalaran yang kuat dalam matematika. Gap research dari artikel kedua ini, berdasarkan penelitian ini ada kebutuhan kritis untuk pergeseran paradigma dalam instruksi atau intervensi matematika menuju pemecahan masalah berbasis model matematika yang menekankan konseptualisasi menyeluruh dari hubungan matematika dalam pemecahan masalah kata aritmatika dasar. Research question pada artikel yang kedua ini, yang pertama, lakukan siswa yang berpartisipasi meningkatkan kinerja pemecahan masalah kata aditif mereka setelah menerima intervensi COMPS. Yang kedua, bagaimana kinerja pemecahan masalah kata peserta berubah sebelum dan sesudah intervensi. Metode pada artikel kedua ini yaitu penelitian kualitatif dengan desain penelitian subjek tunggal. Sampelnya peserta dengan nama disamarkan untuk digunakan dalam artikel ini termasuk 3 siswa kelas 3 dari sebuah sekolah dasar yang berlokasi di Midwestern AS dengan Marco yang berusia 10,25 tahun, Ted berumur 9,92 tahun, dan Mary berusia 9,75 tahun. Hasil penelitian dari artikel kedua ini menunjukkan bahwa siswa meningkatkan kinerja mereka tidak hanya pada tes WPS yang dikembangkan peneliti, yaitu melibatkan berbagai 14 masalah kata aditif, tetapi juga pada tes ekspresi model aljabar diambil dari buku teks yang diterbitkan komersial. Selain itu, semua peserta meningkatkan kinerja pemecahan masalah mereka pada item yang relevan dari KMath, tes standar yang mengukur konsep dan keterampilan matematika yang penting. Dari hasil penelitiannya dapat kita simpulkan bahwa dalam penyajian kinerja 3 peserta dalam memecahkan masalah kata pada tes WPS, tes aljabar, dan tes item KMath selama hanya tes WPS dan setelah intervensi COMPS. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa meningkatkan kinerja mereka tidak hanya pada tes WPS yang dikembangkan peneliti. Selain itu, semua peserta meningkatkan kinerja pemecahan masalah mereka pada item yang relevan dari KMath, tes standar yang mengukur konsep dan keterampilan matematika yang penting. Selanjutnya, artikel yang ketiga dengan judul Learning Mathematics Problem Solving Through Test Practice, a Randomized Field Experiment on a Global Scale dengan penulis Francesco Avvisati dan Francesca Borgonovi. Di abstrak pada artikel yang ketiga ini menunjukkan mengukur pengaruh latihan tes tunggal pada kemampuan siswa berusia 15 tahun untuk memecahkan masalah matematika menggunakan sampel yang besar dan representatif dari populasi sekolah di 32 negara. Peneliti memanfaatkan 3 fitur unik dari penyelenggaraan program for International Student Assessment atau PISA tahun 2012.
penilaian internasional berskala besar dan berisiko rendah. Selama penyelenggaraan PISA 2012, siswa yang berpartisipasi diminta untuk mengikuti 2 tes terpisah yang terdiri dari tugas-tugas pemecahan masalah. Kedua tes tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan yang mencangkup kerangka kerja yang sama yang diakui dan divalidasi secara internasional untuk penilaian matematika. Siswa secara acak ditugaskan dalam tes pertama selama 2 jam ke salah satu dari 3 versi tes yang berisi berbagai jumlah matematika, membaca, dan masalah sains. Teori-teori penting pada artikel ketiga ini, George tahun 1994-1999 mendefinisikan situasi yang mempromosikan retensi jangka panjang dan transfer pengetahuan dengan potensi mengorbankan kinerja langsung sebagai kesulitan yang diinginkan. Kesulitan yang diinginkan dipertimbangkan dalam literatur termasuk praktik terdistribusi, berbagai kondisi praktik, gangguan kontekstual, dan yang terpenting dalam penelitian ini, pengujian juga disebut sebagai praktik pengambilan menurut Rodiger dan Karpik 2006 dan Rodiger dan Butler tahun 2011. Gap research dari penelitian ini, terbatasnya jumlah studi yang telah dilakukan pada efek transfer kemungkinan besar merupakan hasil dari kerumitan yang lebih besar dalam mendesain studi semacam ini juga dibandingkan dengan studi desain tentang efek langsung dari pengujian. Research question pada artikel ketiga ini yang pertama, bagaimana memvariasikan jumlah upaya pencocokan yang dikeluarkan dengan memvariasikan jumlah materi yang relevan dengan konten dalam tes praktik. Yang kedua, bagaimana memvariasikan jumlah upaya pencocokan yang dikeluarkan dengan menunjukkan efek kondisi teks praktik yang sama pada tes kriteria dengan konten yang tidak cocok. Metode pada artikel ketiga ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Sampelnya, peserta PISA dipilih dari populasi siswa berusia 15 tahun setiap negara sesuai dengan prosedur pengambilan sampel acak 2 tahap, sehingga sampel yang dibobot mewakili siswa yang terdapat di kelas 7 atau lebih berusia antara 15 tahun, 3 bulan, 16 tahun, dan 2 bulan. Hasil penelitian pada artikel ketiga ini menunjukkan bahwa 1 jam tambahan yang dihabiskan untuk memecahkan pertanyaan tes yang mengharuskan siswa untuk mempraktikkan penerapan prinsip dan prosedur khusus subjek dikaitkan dengan peningkatan kinerja 2% dari SD dalam kemampuan siswa untuk mengambil dan menggunakan prinsip dan prosedur tersebut untuk memecahkan masalah baru. Oleh karena itu, temuan kami menunjukkan bahwa dengan mempraktikkan pemecahan masalah dalam matematika, siswa belajar pertama dan terpenting bagaimana memecahkan masalah matematika, dan sejalan dengan hipotesis kami bahwa efek pengujian bergantung pada jumlah upaya pencocokan yang dikeluarkan selama praktik pengambilan. Lalu, kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan jumlah masalah matematika di tes pertama memiliki efek positif kecil pada kinerja matematika rata-rata pada tes kedua, tapi tidak berpengaruh pada penalaran umum dan kemampuan pemecahan masalah. Efek khusus subjek dari latihan tes pada kinerja tes berikutnya ditemukan pada lag pendek atau hari yang sama dan lag sedang 1-7 hari. Keuntungan belajar yang dianggap berasal dari latihan pemecahan masalah matematika lebih besar untuk anak laki-laki daripada untuk anak perempuan. Selanjutnya, artikel yang keempat dengan judul Self-Efficacy and Problem Solving Skill in Mathematics, The Effect of Instruction-Based Dynamic versus Static Visualization, dengan penulis Zehafid Cohen, Meiraf Amram, Miriam Dagan, dan Tali Miranda. Di abstrak pada artikel yang keempat ini mengeksplorasi efikasi diri dan keterampilan pemecahan masalah matematika siswa sekolah menengah. Para siswa dengan jumlah 111 siswa kelas 9 yang sedang mempelajari sebuah unit untuk analisis fungsi diberikan instruksi matematika yang didasarkan pada visualisasi dinamis atau statis. Teori-teori penting pada artikel keempat ini, prinsip dan standar matematika sekolah menurut CTM tahun 2014 menekankan pentingnya pemecahan masalah matematika yang berfokus pada pemahaman konseptual. Masalah semacam ini memungkinkan siswa untuk memperoleh kemampuan untuk merealisasikan keterkaitan antara representasi matematika yang berbeda. Itu menurut Santos Trigo tahun 2014. Bentuk khas representasi matematis terdiri dari representasi grafis, numerik, aljabar, dan verbal. Menurut Dist et al. 2015, Schwartz dan Dreyfus tahun 1993. Gap research pada artikel keempat ini, fakta bahwa program intervensi difokuskan pada satu unit pengajaran yang berhubungan dengan fungsi matematika, mencakup stereometri atau bidang lain yang membutuhkan pemikiran abstrak, dan persepsi spesial yang merupakan konsep yang sulit disampaikan dengan menggunakan pengajaran tradisional. Research
research question pada artikel keempat ini yang pertama, akankah perbedaan ditemukan dalam self-efficacy matematika siswa dalam waktu nyata selama unit pembelajaran dalam visualisasi statis berbasis instruksi dinamis versus tradisional? Yang kedua, akankah perbedaan ditemukan dalam keterampilan pemecahan masalah matematika siswa setelah menyelesaikan unit pembelajaran dalam dinamis berbasis instruksi versus visualisasi statis berbasis internasional? Yang ketiga, akankah perbedaan ditemukan dalam keterampilan pemecahan masalah matematika siswa 3 bulan setelah menyelesaikan unit pembelajaran dalam visualisasi statis berbasis instruksi dinamis versus internasional? Dan yang terakhir, yang keempat, akankah perbedaan ditemukan antara siswa berprestasi rendah dan tinggi mengenai kemampuan matematika self-efficacy dan pemecahan masalah matematika mereka selama dan setelah belajar dalam visualisasi statis berbasis instruksi dinamis versus tradisional? Metode pada artikel keempat ini yaitu penelitian kuantitatif dengan metode studi kasus. Sampelnya peserta penelitian termasuk 111 siswa sekolah menengah yang berada di kelas 9. Penelitian ini dilakukan di 4 kelas matematika lanjutan. Hasil penelitian pada artikel keempat ini menunjukkan dampak positif dari pembelajaran berbasis visualisasi dinamis yang melibatkan penggunaan aplikasi teknologi GeoGebra dibandingkan dengan pembelajaran berbasis visualisasi statis. Para siswa yang dihadapkan pada instruksi visualisasi dinamis menampilkan diri matematika tingkat tinggi secara langsung. Peningkatan dalam keterampilan pemecahan masalah matematika siswa ini ditunjukkan segera setelah intervensi dan 3 bulan kemudian, menunjukkan pemahaman konseptual dan prosedural yang lebih baik. Ditemukan menyiratkan bahwa paparan visualisasi dinamis berbasis instruksi berkontribusi untuk menutup kesenjangan efektif dan kognitif antara orang yang berprestasi tinggi dan rendah. Studi menawarkan kontribusi yang signifikan pada aspek teoritis dan metodologis dan memberikan pemahaman praktis visualisasi dinamis berbasis instruksi tentang kinerja siswa matematika baik dalam ranah afektif dan kognitif. Dari hasil penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa mengenai keuntungan kelompok visualisasi dinamis berbasis instruksi diperkuat 3 bulan kemudian ketika tes tindak lanjut mengungkapkan manfaat bagi siswa dalam kelompok ini yang hampir semuanya mampu memecahkan masalah analisis fungsi secara grafis dan aljabar. Sementara kurang dari setengah siswa dalam kelompok visualisasi statis berhasil mempresentasikan solusi aljabar sepenuhnya dan hanya 10% siswa yang mempresentasikan solusi grafis lengkap. Juga ditemukan dalam 3 bulan setelah menyelesaikan unit pembelajaran, paparan visualisasi dinamis berkontribusi untuk menutup kesenjangan afektif dan kognitif antara yang berprestasi tinggi dan rendah. Selanjutnya, artikel yang terakhir yaitu artikel yang kelima dengan judul Scaling Up of Continual Professional Development for Mathematics Problem Solving in Singapore Schools dengan penulis Yeo Hong Leong, Tin Lam Toh, Ong Guan Tai, Kyok Seng Kwek, Pi Chon To, dan Din Dial Jakut Singh. Di abstrak pada artikel yang kelima ini berfokus pada peningkatan skala pemecahan masalah matematika, praktik, pedagogis, ambisius sebagai fitur reguler di kelas. Mengadopsi pendekatan jangka panjang untuk pengembangan profesional berkelanjutan atau CPD yang dimulai dengan kerja intensif dengan satu sekolah sebelum kami memperluas program ke 4 sekolah lain yang menjangkau spektrum sekolah di Singapura. Untuk mengevaluasi desain keseluruhan ini, memeriksa terlebih dahulu keadaan saat ini dari kapasitas masing-masing sekolah dalam mempertahankan instruksi pemecahan masalah matematika. Secara khusus, mempelajari dan melaporkan temuan di bidang ini, kesiapan guru, bahan ajar, dan struktur pendukung berdasarkan temuan, merefleksikan strategi CPD dan teori tindakan yang memandu program CPD. Teori-teori penting pada artikel kelima ini pada ISMI tahun 2004, Anna Schwartz dalam pidato paripurnanya menyatakan bahwa masyarakat telah memasuki era guru, mengikuti 2 era sebelumnya yaitu kurikulum dan pelajar. Baru-baru ini para peneliti di bidang ini semakin menggarisbawahi pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan atau CPD sebagai cara untuk mempertahankan perubahan dalam praktek kelas guru. Dilihat dengan cara ini, CPD merupakan pendorong penting untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Menurut Mark dan Artigue tahun 2013 dan untuk transfer kepemilikan reformasi dalam skala besar menurut Chobrum tahun 2003. Gap Research pada artikel kelima ini juga menangkap komitmen CPD untuk integrasi teoritis dari sejumlah bidang terkait proses perubahan sebagai difusi sosial
guru, pengalaman mendalam dengan inovasi instruksional, dukungan kuat dari para pemimpin sekolah, desain ulang kurikulum, penyesuaian struktural sekolah, dan pengembangan pedagogis. Metode pada artikel kelima ini yaitu penelitian kualitatif yang digunakan dalam konteks pendidikan. Sampelnya 4 sekolah di Singapura sebagai A, B, C, dan D. Sekolah A, sekolah program terintegrasi berkinerja tinggi. Sekolah B, sekolah khusus perempuan. Sekolah C dan sekolah D, sekolah campuran gender, dan masing-masing diberi peringkat tingkat rendah dan menengah dalam tabel hasil. Hasil penelitian pada artikel kelima ini menunjukkan bahwa dengan mengambil langkah mundur untuk mempertimbangkan kembali dugaan yang diusulkan sebelumnya, meskipun temuan dilaporkan di sini tidak secara langsung mengevaluasi dugaan, namun wajar untuk menyatakan bahwa keadaan pelaksanaan MPS di 4 sekolah tersebut, terutama mengingat sudah lebih dari 4 tahun sejak mulai bekerja dengan PKB, tidak terbantah. Dugaan faktanya sejauh temuan menegaskan strategi PKB juga mendukung dugaan karena strategi dan dugaan seperti dijelaskan sebelumnya membentuk sisi teori dan rencana konkret dari koin tindakan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya karena dapat dikatakan bahwa tanpa siswa self-efficacy dalam beradaptasi dengan inovasi, keberlanjutan pedagogi yang ambisius dan secara bersamaan, CPD akan terancam layak mendapat pertimbangan teoritis yang lebih disengaja dan karenanya serangkaian dugaan khusus. Dugaan ini dapat mengatasi area kritis seperti perancah pembelajaran siswa, mempengaruhi dan menyesuaikan untuk pelajaran. Dari apa yang telah saya paparkan mengenai anotasi bibliografi dari 5 jurnal internasional, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.